kena penyakit ini nih, kena penyakit telo. Nah, penyakit telo itu kalau di manusia apa Jul ya? Kayak migrain begitu. Menurut lo nih telo ini adalah keturunan atau cuma penyakit yang bisa kena doang? Bukan keturunan dia. Jadi bukan dari keturunan Bukan, ya? Oke. bukan. Ya. Jadi dia kan kalau saya kita Hah? cabutin dia kelihatan nih kulitnya, aliran-aliran darah Darahnya, dia, jalur-jalur urat-uratnya dia lah. Oke. Nah, baru dah setelah kita cabutin kita liatin di mana nih yang kelihatan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Red Farm. Selamat pagi, siang, sore, dan malam deh pokoknya. Nah, Sobat Red Farm, kita ketemu lagi di Red Farm Channel. Bersama teman saya. Siapa? Ijul. Jul. Apa kabar Jul? Baik. Nah, sebelum saya menjelaskan siapa Ijul, udah pada subscribe belum? Subscribe dulu. Like, share, komen, pencet loncengnya Sobat Red Farm, biar kalau saya update video terbaru Sobat Red Farm yang pertama nonton. Gitu Sobat Red Farm. Nah, sebelum saya detail menceritakan siapa kawan saya ini, saya mau menceritakan sebuah kasus yang ada di Red Farm. Jadi Jul, saya Sobat Red Farm punya burung kena penyakit ini nih, kena penyakit telo. Nah, penyakit telo itu kalau di manusia apa Jul ya? Kayak migrain begitulah, Migrain. keseimbangan kurang ya. Ya. Nah, kalau di burung itu kalau dia kena telo, kepalanya dia miring terus. Miring ya. terus, ya. Miring terus, dia nggak mau balik lagi tuh, miring aja. Nah, ini adalah dulu waktu gua beli ini Jul, Ya. dia nggak telo. Dia nggak telo Sobat Red Farm, dia biasa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia kena telo. Tapi posisinya waktu itu udah saya jodohin. Nah akhirnya tetap saya jodohin tuh. Gue tanya Jul sama temen-temen, ngobatin telo tuh kayak apa sih? Ya. Nah pernah waktu itu ada yang kasih saran dikasih obat. Kasih obat khusus telo tuh ada. Sama dijemur. Ya. Dijemur panas berhari-hari, berjam-jam gitu. Oke. Sudah saya lakukan juga Sobat Red Farm. Sudah sampai habis 4 botol deh obat telo itu, sama dijemur tiap hari selama adalah dua bulanan. 2 bulanan ya. Tapi belum ada perubahan sedikit pun. Ya. Dia masih telo aja. Mungkin saya dengar sih dari teman-teman ada yang pakai obat itu sembuh Jul. Sembuh. Tapi di lovebird saya ini Sobat Red Farm dia nggak sembuh-sembuh. Mungkin ya kadar telonya udah terlalu parah. Jadi nggak bisa sembuh. Akhirnya saya terusin aja ternak. Terusin ternak dengan keadaan telo nih. Dia bisa kawin Sobat Red Farm, bisa. Dan bisa bertelur. Bisa juga. Tapi telurnya kecil-kecil. Dan dia ngerem bisa. Tapi nggak sempurna. Akhirnya saya telurnya itu gua kasih ke babuan. Ya. Saya titip di babuan gitu kan. Bisa netes. Bisa Tapi karena mungkin telurnya kecil, nggak sempurna, si cindil di babuan itu umur 2-3 hari mati Jul. Mungkin kalau manusia prematur kali ya. Ya. Nah, pernah saya tes, saya masukin telur, biarin telur dia gitu ya. Saya tetesin sendiri. Ya. Netes Sobat Red Farm bisa. Dia ngerem bisa, netes bisa. Tapi nggak bisa ngeloloh. Karena keseimbangannya itu. Iya, karena mungkin keseimbangan kepalanya dia nggak bener kan. Jadi dia nggak bisa ngeloloh, akhirnya anaknya mati. Ya. Sayang nih Jul, udah sayang Sobat Red Farm. Dia ada kali sudah 5 atau 6 kali bertelur, Ya. tapi nggak pernah berhasil. Gitu. Nah, waktu itu nih Ijul teman saya pernah suatu saat main ke kantor. Ternyata Ijul ini adalah ahlinya di burung dara Sobat Red Farm. Burung dara ya. Dia main di burung dara. Waktu dia main ke sini suatu saat ngobrol-ngobrol nih Jul. Dia cerita, "Ding, gue main di burung dara." Oh iya, ngobrol sampai akhirnya ngobrolin penyakit telo. Dan ternyata di burung dara juga ada ya Jul? Ada.
telo ya? Telo, ada telo dia. Nah, Ijul punya pengalaman bahkan beberapa kali bisa nyembuhin burung dara yang Penyakit telo ini. penyakit telo. Ya. Nah, menurut saya sama-sama unggas ya Jul Unggas, ya? betul, betul. Bisa disembuhkan ya? Iya. Nah, coba Jul, lu boleh gak ceritain burung dara yang kena telo nih awal atau penyembuhannya atau seperti apa sih Jul? Ya. Sekarang begini ya Ding ya. Sobat Red Farm. Red Farm. Hmm. Jadi dia biasanya awalnya tuh kena penyakit panas dalam kalau di manusia. Kalau di manusia. Nah, Manusia. Jul, menurut lo nih telo ini adalah keturunan atau cuma penyakit yang bisa kena doang? Bukan keturunan dia. Jadi bukan dari keturunan ya? Bukan, Oke. bukan. Ya. Jadi dia awalnya itu dia panas Panas dalam kalau itu di manusia ya. Kalau ya? di manusia, kalau dia disebutnya goham. Goham. Pada unggas pada binatang Pada unggas ya Oh. awalnya. Nah setelah dia udah sembuh, panas dalamnya itu dia akan naik ke urat saraf kepala. Oh. Jadi panas dalamnya sembuh tapi Dia naik ke kepala, saraf. urat saraf kepala. Dia akhirnya jadi ya keseimbangannya nggak kurang ya, kurang, berkurang ya. keseimbangannya jelek. Ya dia akhirnya ya jadi Kepalanya miring. ya, entah miring ke kiri atau ke kanan. Heeh. Dia untuk terbang aja dari bawah sampai ke genteng, dia nggak sanggup, Nggak bisa dia. nggak ya? bisa dia. Gurang-gurang, wah pokoknya udah kacau dah. Dia. Karena keseimbangannya nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Ya. Nah udah begitu ya akhirnya saya coba sembuhin. Oke. Awalnya saya sembuhin ya di lehernya ini saya cabutin dulu nih. Karena penyakit telo itu di sini Ya, miring, urat saraf urat berarti. saraf di Oke. leher, saya cabutin dulu dah. Kayak burung apa ya? Kalkun kali ya. Burung kalkun Kalkun, karena ini kayak gini nih berarti. Kayak begini, contohnya ya. copotin abis biar kelihatan aliran darah yang hitam. Tujuannya Jul dicabutin bulunya apa nih di leher? Supaya kelihatan Supaya kelihatan. urat-uratnya dia. Oh, Urat. berarti dicabutin bulunya Ya. supaya kita bisa melihat. Nggak apa-apa gue pegang ya. Pegang aja nggak Oke. apa-apa. Biar sobat Redpam juga bisa lihat. Dia kan kalau Kita saya dicabut, kita cabutin dia kelihatan nih kulitnya, Kulitnya. aliran-aliran darah Darahnya. dia, jalur-jalur urat-uratnya dia lah. Oke. Nah, baru dah setelah kita cabutin kita liatin di mana nih yang kelihatan hitam. Oh, jadi kurang lebihnya gini. Hmm. Penyakit telo ini basicnya dari urat Urat saraf dia, sini ya, iya, leher ya, karena dia leher miring ya. Ah, Dicari yang uratnya agak hitam. agak hitam, nggak normal berarti. Nggak kan? normal dia. Oke. Dan bisa juga kita pegang. Oh, Kita pegang beda dia agak panas. dari yang urat-urat Dari biasa. urat-urat itu ya, kita pegang aja. Itu sobat Redpam ya. Dia pegang sebelah kiri misalnya lebih panas ya berarti di sebelah sini kita akan tusuknya. Ditusuk apa nih? Ditusuk pakai jarum supaya itu darah-darah bekunya itu keluar. Supaya darah hitam, darah bekunya itu Kebuang, betul. Dia kebuang. Kalau memang yang panas di sini kita tusuk sebelah sini. Oke. Kalau yang di sebelah sini Tapi kita- kelihatan nanti kelihatan. uratnya. Oke. Dan ini burung yang telo juga nih tadi. Ini kan? telo juga. Telo juga. Tapi Telo kalau juga. gue lihat sekarang udah Iya. ini lumayan. penyembuhan nih. Udah mulai Berapa penyembuhan. lama nih Jul? Ini udah kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu sudah. Tadinya parah nih. Wah, dia terbang ke pagar aja udah Nggak bisa. nggak bisa. Udah nggak kuat dah gitu. Artinya 2 minggu penyembuhan sudah lumayan nih. Udah lumayan, tapi bertahap ditusuknya sekali kita tusuk, kita buangin Darahnya. kan kasihan juga kalau kita tusukin Iya. banyak gitu. Iya. Setelah kita tusuk langsung aja kasih betadine ya kan Kasih untuk betadine. biar dia antiseptiknya Iya. hilang. Nah setelah itu besok kita lanjutin lagi. Oh, jadi sehari kita tusuk sekali. Dua atau tiga kali tusuk. 2 atau 3 tusukan. Tusukan. Uratnya. Uratnya ya. Itu kadang kita tusuk juga nggak langsung ketemu. Nyari dulu. Nyari lagi kita. Kadang cuma setetes darahnya. Kadang besoknya baru kita ketemu darah yang hitam banget gitu. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini udah 2 mingguan nih. 2 mingguan. 2 Makanya mingguan. udah agak sembuh ya. Lumayan. Udah ada perubahan. Perubahannya banyak. Tapi itu
udah sering belum nanganin kasus seperti ini dan sembuh? Udah beberapa kali saya. Beberapa kali ya, Udah dan beberapa kali. alhamdulillah sembuh. Normal. Sudah bisa dimainin lagi, dia udah terbang Udah normal. terbang lagi. Iya. Oke, nah jadi makanya saya kepikiran gini Sobat Red Farm. Kalau di burung dara Jul bisa dilakukan penyembuhan seperti itu, Iya. seharusnya bisa juga Aplikasikan ke disembuhkan ke dicoba lah ya dicoba ya ke lovebird ke lovebird. Karena kita kan sama-sama unggas ya. sama-sama unggas. Iya. Oke. Dan memang medianya lebih kecil ya. Ini uratnya ya. Iya, paling itu yang kita lebih hati-hati ya. Oke. Kegiatan ini atau penyembuhan ini hanya bisa dilakukan dengan orang yang sudah tahu atau bisa ngejalanin ya Jul ya? Ya. Nggak bisa sembarangan maksudnya Sobat Red Farm. Kalau Sobat Red Farm nggak ngerti atau nggak tahu kayak saya juga belum tahu, jangan dicoba-coba juga, ngeri Sobat Red Farm. Makanya saya minta tolong Ijul gitu. Nyabutinnya dikit-dikit ya Jul? Dikit-dikit, kalau langsung bisa Kasian ya. Nah ini sekarang Sobat Red Farm lagi proses bulu lehernya dicabutin supaya urat sarafnya kelihatan. Ya Jul ya? Oh bener hitam loh. Bener Sobat Red Farm. punya itu nih. Ini darah beku ya. Ini darah bekunya nih ya? Ini darah beku nih. Ini udah kelihatan hitamnya lain ya. Iya bener. Hitamnya lain ya.